tema 3 ya. Ya, tema 3 apa ya? Tema 3-nya peduli terhadap makhluk hidup. Subtema ke 1. Subtema 1 yaitu tumbuhan dan hewan di lingkungan rumah. Ya, kamu belum membaca pasti itu sampul bukunya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Ya, insya Allah kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungannya. Ya, amin. Ya, sebelum Bu Lutfi mulai, kita buka dulu kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah tadi pembelajaran hari ini lancar, hasilnya maksud, kalian juga bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Ya, sebelum mulai ke materi, boleh saya absen dulu ya. Amar Amrullah, Anzilna, Bagus, Daniel Yafik, Diana, Elfride Yoda, Fauzan Adim, Felicia. Bu Lutfi akan putar lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ya, bisa kalian dengarkan dan bisa kalian ikuti lagunya. Bisa nyanyinya? Nah, bisa nanti kalau bisa sambil nyanyi boleh ya.
pembelajaran hari ini tujuannya itu adalah setelah nanti kalian mengamati, kalian siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Ya, perhatikan, nanti jadi kalian bisa memperhatikan prosesnya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya, itu nanti tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Ya, kita mulai dulu. Kalian boleh memperhatikan ke layar dulu ya materinya. Ya. Ya, kita mulai ke tema 3. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Coba kalian perhatikan bagian-bagian tumbuhan. Coba yang kamu lihat bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Ya, boleh dari bawah dulu, nanti jadi urut menyebutkannya. Akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Ya, semua sudah terlihat dan tentu saja kalau Bu Lutfi tanya biji itu seperti apa sih? Pastinya kamu sudah pernah melihat ya. Buah itu seperti apa sih? Iya kan? Terus daun? Tahu ya? Seperti apa bentuknya, kamu bisa membayangkan? Batang? Ya, terus untuk akar? Ya, pastinya kalian pernah main-main dengan tanaman. Ya tidak? Ya. Bu Lutfi ingin tanya, coba akar itu fungsinya untuk apa sih? Siapa tahu? Ya, untuk hidup bisa. Terus? Apa? Ya, untuk tidak rubuh, untuk menumbuhkan. Terus? Mengkokohkan tumbuhan. Terus kalau batang apa? Untuk apa? Apa, ngomong aja nggak apa-apa. Membesarkan tumbuhan, boleh. Terus batang, fungsinya untuk apa? Membuat tegak. Untuk tidak apa? Membuat apa? Kertas tegak. Membuat buah, membuat bunga. Terus membuat rumah. Ya, fungsinya fungsi untuk tanaman itu sendiri dulu ya. Jangan fungsi untuk ya mau batangnya nanti dibuat rumah, mau membuat lemari misalkan seperti itu nanti bisa. Tapi ini fungsi untuk tumbuhan itu sendiri dulu. Kemudian daun, fungsinya untuk apa? Siapa tahu? Fotosintesis. Untuk apa? Payungan kalau hujan. Terus? Rumah semut. Terus? Rumah tawon. Terus sekarang kalau buah itu fungsinya untuk apa sih? Untuk dimakan. Ya, dijual. Terus kalau bunga di jus bisa. Iya, kamu sudah praktek membuat jus ya. Kalau bunga buat apa? Membuat buah untuk hiasan. Terus? Ya. Terus kalau biji untuk apa? Menanam. Ya. Sekarang perhatikan dulu ya. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi memang
Ada beberapa yang tepat, ada beberapa yang belum tepat ya. Ayo perhatikan lagi. Sekarang kita ke akar. Coba kalian perhatikan. Dan kamu bayangkan akar itu seperti apa. Ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada dalam tanah. Ada akar yang di atas? Ada. Nanti kamu jadi tahu. Tapi pada umumnya akar itu berada di dalam tanah. Ya? Apa kamu tidak tahu tanaman itu seperti apa? Tumbuhan seperti apa? Semua tahu ya? Ya. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Pernah melihat yang seperti itu? Iya. Ada tanaman apa? Siapa tahu? Kamu tahu tanaman bakau? Yang ada di pantai-pantai? Nah, suatu saat kamu nanti bisa melihatnya ya. Ya, ada akar yang ada di atas tanah. Kemudian akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Tadi sudah disebutkan mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh jika diterpa angin atau kalau ada banjir bisa terbawa banjir. Iya tidak? Nah, terus zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Nah, itu tadi. Akar itu seperti tangan-tangannya tumbuhan mencari-cari tanaman, mencari-cari zat-zat mineral dan air dari dalam tanah. Makanya kalau yang disiram itu kan akarnya, ya kan? Tanahnya yang disiram, bukan disiram dari atas. Apa kamu pohon mangga tinggi sekali mau disiram dari atas? Tidak kan ya? Iya, dari dalam tanah. Kemudian pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Ya, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, contohnya budin. Kamu tahu budin? Singkong. Nah, itu kan akar. Ya. Terus golis. Ya. Iya, mundul. Nah, itu kan sebetulnya akar yang disimpan sebagai cadangan makanan. Ya. Terus ada juga kentang. Makanya tumbuhan-tumbuhan itu tumbuhnya ada di dalam tanah. Batang itu berfungsi sebagai tempat munculnya, ya, tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, ketika akar-akar tangan-tangannya tadi mengambil zat-zat yang berguna dari dalam tanah, yang mengedarkan itu bagian batang. Jadi kayak kalau mau kamu mengambil makanan masuk, ya kan? Ya, itu seperti itu. Yang mengedarkan ke semuanya itu adalah batang. Paham? Lanjut lagi. Yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Kamu tahu fotosintesis? Apa? Apa yuk? Proses memasak makanan pada tumbuhan. Jadi kamu membayangkannya ya di daun itu ada kompor, ada masak apa saja begitu kan ya. Nah, hasil fotosintesis itu nanti sebagai bahan makanan bagi tumbuhan. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Tahu tangkai daun? Helai daun. Helai daun itu berarti yang lembaran-lembarannya. Tangkainya berarti tangkainya ya. Ya, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Membayangkan buah, biasanya biji ada di dalam buah. Ya kan? Ya. Dan juga sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Paham maksudnya? Coba kamu bayangkan biji apa? Biji mangga. Ya, mangga bijinya ada di
di luarnya itu daging buahnya, kemudian ada kulit buah, ya kan? Nah, bijinya itu nanti bisa sebagai kalau kamu sudah selesai makannya dibuang, bisa berkecambah, nanti tumbuh menjadi tanaman. Ya tidak? Tahu yang seperti itu? Iya, nanti kamu jadi tahu kalau nanti setelah praktek. Yang kelima, bunga. Bunga adalah fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Di bunga itu di dalam bunga ada namanya putik dan benang sari. Di rumah ada yang punya pohon, ada kembang sepatu. Ya, kalau di kembang sepatu itu sangat terlihat. Ya, nanti bisa dicarikan gambarnya ya, Kang Lutfi ya. Terus yang keenam, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Bahan diskusinya, beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Maksud tidak? Jika tumbuhan tidak ditanam kembali, otomatis tumbuhan itu akan hilang atau punah. Kali ini Bu Lutfi ingin kalian bekerja secara kelompok ya. Ini nanti kamu tulis nama kelompoknya, terus nama anggota kelompoknya. Ya, kamu tuliskan diskusi. Paham ya? Ini Mas? Ini Mbak? Ya. Silakan kamu diskusikan. Bok, bisa terbaca ini ya? Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Silakan kamu tuliskan. Pertama berarti bagian tumbuhan yang dapat melestarikan keberadaannya. Namanya apa? Bagiannya ya. Dengan batangnya, ada tanaman yang bisa hidup dengan daunnya, ada tanaman yang bisa hidup dengan akarnya, ya kan? Jajal kamu bayangkan, ada cocor bebek, ada singkong. Singkong anggar nandur kanggo apa? Singkong nandure kanggo apa? Singkong menanamnya pakai apa? Yang
boleh dikumpulkan. Ini yang keempat, membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan suka ya apa Bu Guru? Kan ada pertanyaan itu ada kata tanya ya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Ya kan? Tapi kamu bisa menanyakan tentang kelestarian lingkungan. Misalkan, siapa yang harus menjaga lestarinya tanaman apa? Begitu misalkan. Apa manfaat dari tumbuhan? Apa fungsi dari akar? Itu pertanyaan, begitu. Paham maksudnya? Paham? Paham? Orang paham? Ya, contohnya tadi kan Bu Lutfi sudah ngomong. Kamu tahu kalau Bu Lutfi sedang bertanya seperti ini, berarti kan Bu Lutfi juga sedang mewawancarai kamu kan? Ya kan? Menanyakan sesuatu terhadap orang lain itu bisa disebut dengan wawancara. Alia, apa fungsi dari daun? Itu berarti sebuah pertanyaan. Ya kan? Ya? Ya Fik, coba sebutkan tanaman-tanaman yang tumbuh dengan akarnya. Boleh mana kamu bawanya banyak? 5.000. Semuanya 10. 6. Bebas lah, bebas. Pas lah dong, Pak. Yang jelas ini ada kelanjutannya ya. Inilah Tanamannya kamu itu nanti dinamani, ya. Gelasnya nanti diletakkan di rak seperti ini. Ya, sini sama teman-teman. Terus jangan lupa setiap hari kamu berangkat disiram ya. Pas kamu berangkat disiram, nanti kamu bisa perhatikan perkembangannya. Disiram tidak gitu ya. Kapan ditutup terus kamu siram. Jangan ditekan-tekan. Nanti malahan tidak bisa muncul kecambatnya. Ya, disiram sana, disiram dulu. Ya, jangan lupa Halo guys. Halo guys. Halo guys. Hitai, beli lagi saja. itu memiliki peran sendiri.
jadi tumbuhan itu kamu perlu menjaganya dengan cara menanam dan merawat. Jadi kalau melihat tanaman bukan terus harus dicabuti, ditebangi, tidak seperti itu. Tapi kamu harus menjaganya agar tanaman itu tetap hidup. Ya tidak? Ya. Terus itu salah satu tugas kamu, kewajiban kamu untuk melestarikan lingkungan. Salah paling kecil. Ya tidak? Bagaimana mau tanaman di seluruhnya ini tidak ada oksigen? Ya Bu? Tanaman kan sumber oksigen. Ya tidak? Bagaimana kalau hujan, banjir, tidak ada tanaman? Ya, jadi kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang baik, itu harus menjaga kelestarian alam kita. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini tercatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua ya. Ya, walaupun kalian pada cinta sendiri. Ya, kita tutup dulu, kita berdoa dulu. Siapa yang mau? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan dan tidak pas ya. Yuk Mas ya. Nanti dulu yang lain juga. Siap gerak ya biar siap semua.